Banyak juga yang mengatakan bahwa tidak mungkin sebuah ormas berdiri dan menjadi kuat tanpa backingan dari para backingan yang memang menjadi backingan yang membuat dirinya menjadi backingan supaya terus-menerus dianggap orang-orang itu perlu backingan. Jadi sebetulnya siapakah backingan itu? Ya harus kita bahas satu persatu backingan ini. Ya, nggak selesai. Saya minta tolong sekaligus kuis lah. 3 tambah 3, 6 berapa? Bukan itu. Tapi apa fungsi ormas menurut teman-teman semua? Jangan lupa tulis di komentar. Fungsi ormas adalah Assalamualaikum teman-teman, saya Hendy Satrio teman-teman ya. Ini ada sebuah topik ini yang cukup juga kita menjadi perhatian ya saudara. Tentang ormas, organisasi kemasyarakatan ini banyak sekali diperbincangkan sekarang. Tapi kemarin tuh saya ngobrol ya, ini adanya ormas-ormas yang menjamur ini akibat karena kita kekurangan lapangan kerja nggak sih? Banyak banget pengangguran, jadi akhirnya pengangguran ini kan mesti dapat kerjaan. Jadi kalau masuk ormas tuh bisa dapat kerjaan. Jadi kalau saya nggak salah begini nih ya, apa namanya kalau di biologi itu rantai makanan kan, kalau ini rantai ormas. Ada ormas, terima anggota. Setelah itu anggota ini diperkerjakan. Misalnya jadi tukang parkir, terus jadi penjaga pabrik, keamanan gitu-gitu. Tapi kan pertanyaannya, ini ormas dapat duitnya dari siapa? Kayak gitu-gitu kan? Enggak, bukan. Ikatan alumni yang saya pimpin itu bukan ormas. Saya nggak punya ormas. Saya juga bukan pemain band. Saya bukan pengacara. Saya nggak punya gunung. Itu selawakannya itu orangnya kemana tuh ya? Ini saya bacain nih. Aparat kepolisian menyisir sejumlah wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat untuk menurunkan atribut organisasi kemasyarakatan ormas berupa bendera dan spanduk yang dipasang di jalanan. Penurunan atribut ormas Jakarta Utara dilakukan di wilayah Cilincing. Di wilayah itu polisi menurunkan atribut ormas dari macam-macam nih namanya disebutin ya. Apakah meresahkan ini ormas? Ini kalau sampai jadi berita gini pasti sudah ada yang mulai resah. Apel siaga anti premanisme bertujuan untuk mewujudkan situasi yang kondusif serta menciptakan iklim investasi yang stabil di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya, ini dikatakan saat Polda Metro Jaya menggelar apel siaga anti premanisme dalam rangka pemberantasan aksi premanisme yang banyak terjadi di masyarakat. Hal tadi dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui di lapangan Monas Jumat. Karyoto menjelaskan operasi ini berlangsung selama 15 hari mulai 9 Mei hingga 23 Mei 2025. Operasi ini mengedepankan kegiatan pendekatan hukum yang komprehensif dan terukur, juga didukung oleh kegiatan intelijen yang akurat. Selain itu, Karyoto menyebutkan, ini dari berita CNN Indonesia. Selain itu, Karyoto menyebutkan operasi ini akan diperkuat melalui langkah-langkah preemptif dan preventif guna menindak tegas dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan, terutama terkait aksi premanisme yang cukup meresahkan masyarakat, katanya. Saat berserang atau Sabtu 10 Mei, Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 4 preman berkedok juru parkir atau jukir liar yang memaksa warga membayar parkir sebesar 20.000 di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus di Jakarta mengatakan korban awalnya membeli 5.000 namun ditolak. Pelaku maksa agar semua pengendara dikenakan tarif 20.000. Karena jumlah pelaku 4 orang dan ada yang berbadan kekar, korban merasa tertekan hingga terpaksa menyerahkan uangnya. Sebenarnya sih ini bukan tentang uangnya ya, bukan tentang 5.000, 20.000-nya juga. Ini jangan dikecilin seperti kayak kita keberatan untuk memberikan uang 5.000, 20.000. Ini bukan tentang itu, tapi lebih tentang kenyamanan. Kenyamanan sebagai warga dan keamanan sebagai warga negara. Kalau sudah nyaman, sudah aman, warga merasa nyaman, warga merasa aman, 20.000 itu kecil, bos. Lagi-lagi ini bukan tentang uangnya, tapi bagaimana tentang keamanan dan kenyamanan kita sebagai warga negara, sebagai warga Jakarta. Banyak juga yang mengatakan bahwa tidak mungkin sebuah ormas berdiri dan menjadi kuat tanpa backingan dari para backingan yang memang menjadi backingan yang membuat dirinya menjadi backingan supaya terus-menerus dianggap orang-orang itu perlu backingan. Jadi sebetulnya siapakah backingan itu? Ya harus kita bahas satu persatu backingan ini. Ya, nggak selesai. Saya dipaksa untuk ngomong nih, ada di sini saya nggak mau. Ini demi keamanan dan kenyamanan saya, saudara-saudara ya. Jadi saya agak cerdas juga lah. Tapi ini ada Pak Susatyo nih. Bambang Susatyo tuh Bambang Susatyo maksudnya? Bukan lo man, bukan ngaco. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan kepolisian akan menindak tegas segala bentuk premanisme yang menyusup dalam aktivitas sehari-hari, termasuk yang berlindung di balik organisasi. Kami akan tindak tegas segala bentuk premanisme yang meresahkan. Tidak boleh ada lagi praktik intimidasi terhadap warga dengan dalih parkir. Negara tidak boleh kalah. Penegakan hukum harus seimbang dengan pemberdayaan. Wah, polisi hingga berita ini saya bacakan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan parkir liar. Kenapa disebut parkir liar? Betul, karena tukang parkirnya tidak punya izin. Kenapa disebut parkir liar? Betul, karena tukang parkirnya suka lari-lari. Namanya juga liar. Anda tahu kan? Susu kuda liar, kudanya bagaimana? Kudanya lari-lari, liar itu. Jadi kalau ada tukang parkir liar juga demikian. Jadi memang keberadaan preman yang berbungkus ormas ini sangat meresahkan masyarakat ya. Tapi kenapa kemudian ormas ini tumbuh subur? Menurut saya karena memang diberikan tempat oleh yang memberikan, yang jadi backingan tadi itu. Terus kemudian ini dianggap sebagai lapangan kerja baru buat para korban-korban PHK atau para pengangguran yang belum dapat kerja. Kalau Anda sudah premannya level dewa, mungkin hanya lirikan aja langsung Anda dapat setoran. Tapi ada juga Anda baru masuk dewa tuh perlu juga kata-kata kan. Tapi kata-katanya nggak perlu panjang, namanya juga udah dewa aja. Hey, langsung setoran. Nah memang banyak juga disinyalir, banyak. Ini saya desas-desus ya, saya nggak tahu persis. Katanya tuh ormas kenapa besar itu karena memang backingan itu. Nah backingan itu katanya tuh emang ada pejabat-pejabat baik yang aktif maupun sudah tidak aktif. Tapi itu kan desas-desus ya. Kalau menurut saya jangan gitulah. Meresahkan tuh kan nggak enak ya. Anda bayangin aja kalau ada keluarga Anda diresahkan oleh ormas. Apa yang terjadi? Kalau keluarga Anda diresahkan oleh ormas padahal Anda sendiri anggota ormas. Apa yang akan terjadi? Pasti Anda akan ajak teman-teman ormas Anda nyerbu ormas itu kan. Nggak nyelesain masalah. Kita hidup di Indonesia nyaman, sama-sama ini tanah air kita. Tidak ada preman harusnya. Tidak ada anggota ormas yang meresahkan. Karena semuanya kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yes, jangan pakai kopiah lagi, jangan. Saya terbawa arus. Saya cuma pengen Indonesia ini lebih nyaman. Dan jangan kemudian pemerintah tuh melihat ormas itu dari sisi kepentingan politik. Mendukung saya maka ormas ini boleh, tidak mendukung saya maka ormas ini tidak boleh. Jangan begitu juga. Itu juga bahaya tuh. Kalau kata nenek bilang ini berbahaya gitu. Ya, jadi jangan ada seperti itu. Jadi nggak ada pilih kasih lah. Ormas itu sesuai dengan undang-undang ormas saja. Jangan kemudian pilih kasih secara politik. Ini mendukung maka boleh, ini tidak mendukung maka tidak boleh. Bila itu terjadi maka otomatis Indonesia tidak akan beres-beres terhadap isu ormas ini. Dan sampai saat ini memang banyak juga masyarakat yang mengatakan kita darurat ormas meresahkan. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa segera ditangani mediasi ini supaya ormas juga tidak mengganggu masyarakat dan memberikan kontribusi nyata kepada Indonesia. Saya minta tolong sekaligus kuis lah. 3 tambah 3, 6 berapa? Bukan itu. Tapi apa fungsi ormas menurut teman-teman semua? Jangan lupa tulis di komentar. Fungsi ormas adalah. Terima kasih. Saya Hendy Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.